Halo semua, selamat malam. Selamat malam Ibu Oki. Selamat malam Pak Dwi, Pak Mulyono. Malam, Mbak Selamat Iva. malam. Selamat malam, Mbak Iva. Hai, Pak aduh Mul. Pak Mul. Ini ada Mbak Eka yang selalu setia menemani kita. Terima kasih. Ada ini Evelyn ya, betul. Ibu Aneke. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Kita kenalan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain Edwin. bisa hadir ya pada malam ini. Hmm, Evelyn ini datang dari mana kalau boleh tahu? Boleh tuliskan nggak teman-teman di belakang namanya kota mana supaya saya kenal. Oh, Mbak Eka dari Wonosobo. Edwin Bu. Oh, Ngalor. Malang. Malang, betul. Dari Iya. mana? Dari mana, Mas? Ada Pak Danang, Pak Henry, ada Pak Hermanto loh. Selamat Iya. malam Pak Hermanto. Waduh, senang sekali Selamat bisa. malam, Mbak. Apa kabar Mbak Asari. Pak? Malam, Pak Baik, Hermanto. Mbak. Selamat Senang malam semuanya. sekali Lagi bisa. santai nih. Mas, senang banget nih ada Bapak di sini. Apa Oh, kabar bajunya Pak? sama nih warnanya. Oh, sama nih warnanya biru. Kita janjian kayaknya ya Pak. Teman-teman Pak Hermanto ini jagonya IQ. Dia apa Iya, ya? emotional Emotional intelligence. intelligence. Emotional Nah, Malam intelligence. Pak Hermanto, Malam, Mbak Oki. saya Emotional Intelligence. iya luar Kalau biasa nih Bu finansial kita. harus ke Mbak Oki sama Pak Mulyono. Iya, Malam iya. Pak Prasetyo dari Jakarta. Ada Mas Iwan, Mas Felix, ada Galis, halo Galis, nih Galis dari Bandung. Ada Mbak Lina, Mbak Ella. Nah, ini sudah cukup banyak yang hadir Bu Oki. Kita akan mulai aja ya untuk memperkenalkan apa sih FWA itu. Boleh ya Pak Dwi, Pak Mul, kita mulai saja ya. Baik, baik. Sebentar, 1934 ya. 5, Baik. tiga, Nanti mau tunggu 1 menit 35, lagi satu. gimana? Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita Baiklah, berhai-hai dulu di sini, saling kenal dulu. ada Pak Henry. Ini kalau boleh teman-teman buka kameranya untuk kita saling kenalan. Untuk tahu ini ada Pak Oh, Pak Edwin dari Semarang katanya tadi ya Pak Edwin ya. Pak Hadi Santoso, selamat malam Bapak. Dan ini baru tadi ya saya dihubungi. Hmm. Makasih Ibu Aneke. Halo, selamat malam. Ada Mbak Ari Utami, Pak Bernard, Pak Jeff, Pak Limar dari Bandung juga. Wah, luar biasa ini. Oke, Selamat malam, Pak Limar. kita lihat Selamat malam. dari sebelah. Pak Limar di Bandungnya di mana nih Pak? Kalau boleh tahu. Saya di Ciwastra. Di Sama Ciwastra. dong. Oh, Ibu di Saya Ciwastra? juga di Ciwastra. Oh, Saya Oh, di dekat berarti. Jilet. Di tetangga. Jilet, Ciwastra Pak. Bapak Oh, Ketemu sebelah mana tetangga di tetanggaan sini. ini saya nih? di Oh, di ketemu. dekat sekitar Borma saya. Sekitar di Borma, Borma Ciwastra. Borma Oh, Ciwastra. Borma Ciwastra, iya. Ciwastra. Ini berarti jalan besar di sana ya, Pak ya, daerah sana ya. Ya. Halo Pak Danang, iya nggak apa-apa Pak, off kamera. Terima kasih Pak Limar. Oke, Terima kasih. siapa lagi ini ada? Iya, Pak Limar sendiri dapat informasi dari mana nih kegiatan kita ini? Dari FWA Network, kan saya sudah anggota. Oh, FWA Network. Oh, Grup. FWA Network, wah luar biasa. Ini bagian dari komunitas kita Bu Oki dari FWA Network katanya. Ya, jadi Ada. beberapa waktu lalu anak saya yang ikut di sini, tapi ternyata kata terus lapor sama saya kan,
itu mah buat papa Mm-mm. katanya udah tua-tua semua. Jadi saya yang ikut Orang grup. tua. Waduh. Saya tutup semua. Aduh gitu ya. Iya. Jadi yang dulu Ah, ikut mungkin acara Bu Oki atau siapa itu anak saya gitu. Iya, iya. Terus Oh dia gitu. lapornya begitu. Ya, kita punya komunitas yang namanya FWA Network atau Financial Wisdom Academy Network ya. Kumpulnya ada di WhatsApp group bagi teman-teman yang juga belum mengetahui, kita punya WhatsApp group di mana kita punya komunitas ya. Baik, sudah hampir 30 orang Bu Oki, mau kita mulai atau kita masih tunggu? Ya, bisa dimulai, Mbak Iva. Kita mulai aja ya. Terima kasih Bu Oki. Teman-teman, saya akan mulai dari sedikit informasi tentang apa sih FVA gitu ya. Sebentar ya, saya coba buka dari oke, ini sambil kita menunggu yang lain untuk hadir. Puji syukur pada Tuhan, ramai nih Bu malam ini kita yang hadirnya. Apakah ini bisa terlihat teman-teman? Bisa ya? sudah muncul. Ya, nah sekarang saya sudah tahu caranya supaya bisa besarin. Coba bisa ya? Dibesarkan betul ya? Bisa terlihat nggak Ibu sama Sudah Pak terlihat, Dwi? Bisa ini sudah besar, terlihat. cukup besar atau enggak? Cukup. Oke, kita Cukup, mulai. cukup. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Financial Wisdom Academy. Financial Wisdom Academy adalah sebuah perusahaan dari pelatihan, konsultasi, dan coaching, juga sekaligus komunitas yang seperti tadi saya jelaskan, yang berfokus pada kemandirian, juga keamanan finansial, dengan mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi, keputusan, juga perilaku keuangan dari seseorang. Berikut ini adalah kurikulum dari Financial Wisdom Academy, di mana tujuan akhir kita adalah mengetahui apa itu tujuan hidup seorang manusia. Di dalam kurikulum ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, dan salah satunya adalah pada malam hari ini kita akan belajar tentang pensiun, yang kami di dalam FWA menyebutnya pensiun 5.0. Ya, nanti apa itu pensiun 5.0? Teman-teman bisa mengikutinya dari Pak Mulyono dan juga Ibu Oki. Nah, layanan dari FWA ini sendiri ada webinar, teman-teman juga mengikuti sekarang ya, ada yang free, tapi juga ada yang berbayar. Kemudian ada seminar dan lokakarya atau workshop-workshop yang kami lakukan baik online maupun offline. Kemudian coaching, coachingnya baik personal maupun grup coaching. Ada juga konsultasi secara personal dan in-house training bagi perusahaan-perusahaan, dan ada juga networking. Nah, networking ini adalah bagian dari acara atau kegiatan dari komunitas kami ya. Di sini kita berkomunitas juga punya kegiatan yang disebut dengan FWA berbagi. Beberapa mitra dari kami ada Sukor Sekuritas, ada OCBC Sekuritas, ada IKPI, ada Relasi Diri, ada Bank Saku sebetulnya, ada Bali International Hospital, dan yang lainnya. Selain itu juga founder kami Ibu Idayanti Sudiro menulis buku, sebuah buku yang isinya tentang financial wisdom with emotional intelligence ya. Nanti mungkin Ibu akan jelaskan lebih detail apa nih isinya. Nah, dari pemaparan tadi, kami sudah menjelaskan bahwa kami bukan sekedar hanya perusahaan training atau sebuah pelatihan, tapi juga kami membentuk sebuah FWA network atau community untuk tujuan menambah teman, nambah relasi, bertukar ilmu. Kita belajar bersama dan bertumbuh bersama, ini seperti Pak Hermanto, orang yang selalu mengajar tapi tetap belajar bersama ya Pak, khususnya dalam bidang keuangan,
dan hal-hal terkait termasuk emosi, psikologis, energi diri, investasi, persiapan pensiun seperti yang sekarang, peluang bisnis dan lain-lain dengan tujuan kesejahteraan di jangka panjang. Kita bisa saling bantu, saling support, juga berkolaborasi. Bisa juga kopi darat. Nah, pada tanggal 25 Oktober nanti kita akan mengadakan networking offline. Ya, teman-teman, informasinya akan kami jelaskan di akhir acara ini. Nah, ini dia yang tadi sudah disampaikan sedikit bahwa kami punya kegiatan yang disebut dengan FWA berbagi. Karena apapun yang kami punya, miliki adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dari lahir dan batin hingga akhir hayat. Apa itu nanti FWA berbagi? Kita akan jelaskan di akhir acara ini ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya mau tanya nih sama Pak Dwi. Kita akan bicara tentang pensiun nih Pak Dwi. Ya, baik Pak. Pak Dwi, ya, menurut Pak Dwi sendiri nih apa sih pensiun itu? Apa sih yang membuat orang suka, aduh saya udah mau masukin masa pensiun nih. Gimana tuh Pak? Iya. Ini nggak terasa itu umur kan cepet ya Mbak Iva ya. Tadi Iya kalau banget. komentarnya Pak siapa tadi ya yang katanya anaknya merasa kok terlalu muda kalau ikut ya. Iya, Pak, tadi Pak betul. siapa ya Mbak Iva ya? Pak dari Bandung, Alimar. Pak Pak Limar, Limar. Pak Limar betul. anaknya usia berapa Pak Limar? Pak Limar kalau boleh tahu anaknya usia berapa Pak? Usia 27. Oh ya, 27. 27 loh, sama anak saya berarti. Iya, Masih muda. Iya, seumuran Pak. Anak saya juga ya, sekitar ya. itu. Iya. Ya, kadang-kadang kan Saya saya ngalamin waktu kerja di kantoran itu, Mbak Iva. Ketika melihat teman-teman yang masuk usia pensiun itu memang di kantor ada fasilitas. Tapi ketika Mm-mm. mereka sudah, maksudnya fasilitas, mereka disiapin masa persiapan pensiun. Tapi Oh, itu iya, satu iya. tahun sebelum mereka pensiun. Nah, Oh, jadi dalam begitu jangka mereka dekat sekali ya. pensiun, Ah, terlalu dekat, betul. Nah, pensiunnya waktu itu kalau nggak salah 56 tahun ya. mm-mm. Waktu saya masih di grupnya Kompas Gramedia. Nah, ternyata begitu mereka pensiun, banyak Hmm. kesulitan, terutama secara finansial yang mereka hadapi. Nah, sebenarnya itu yang Oh, mendorong ya betul kami, betul. mendorong kita untuk membuat apa itu acara inilah ya, supaya kita Ya, cukup jauh hari menyiapkan diri. Itu kira-kira eh, itu. Pak, terima kasih penjelasannya Pak Dwi ya. Saya juga punya cerita Ya, sedikit nih. Teman saya, suaminya juga baru mengambil keputusan untuk pensiun muda Pak Mul. Dia pensiun muda. Kenapa? Karena dia udah nggak kuat dengan stres pekerjaannya. Itu di pemerintahan Pak. Posisinya sudah tinggi, tapi dia udah nggak mampu, udah nggak kuat dia bilang. Nah, dia punya hobi adalah berkebun sebetulnya. Berkebun. Jadi sebelum dia masuk masa pensiun muda ini, dia eh, mempersiapkan sebuah kebun yang cukup luas di daerah Kalimantan dan kemudian juga ada di Arjasari, daerah Jawa Barat. Jadi setelah dia pensiun, justru dia seperti menemukan passionnya dia. Justru dia kayak yang punya semangat lagi, merasakan kebahagiaan karena apa yang dia cari itu dia dapat, yang selama ini tuh dia nggak dapat pada saat dia bekerja. Karena sebetulnya dia bekerja di BPN, tapi bukan bagian itu pada saat dia kuliah, tapi dia harus bekerja sebagai seseorang di pertanahan. Nah, itu juga sebagai hal yang saat ini banyak sekali kita temui ya Pak Mulya. Nah, rasa bahagia dengan menemukan passion itulah yang membuat dia kayak seperti hidup kembali. Itu yang saya lihat ya. Jadi dia tuh kayak yang happy, enjoy hidupnya ke sana kemari gitu. Nah, untuk lebih lanjut, mungkin kita akan lebih jelas nih ya, nanti Pak Mul akan menjelaskan tentang happiness retirement ya, betul ya Pak Mul ya? Betul, betul, Mbak. Oke, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan Pak Mulyono ini sendiri. Pak Mulyono adalah sebagai fasilitator di berbagai perusahaan multinasional, juga universitas dan juga dinas pendidikan Jakarta sejak tahun 2018.
Pak Mul juga sebagai praktisi keuangan lebih dari 10 tahun, berpengalaman di bidang industri perbankan selama 12 tahun, berpengalaman sebagai praktisi pendidikan lebih dari 20 tahun, dan menjadi Dewan Pengawas Dana Pensiun. Wah, ini ya, selama 10 tahun ya Pak, dua periode ini ya. Betul, betul. Kemudian juga menjadi narasumber dan penulis artikel di Berita Satu TV, Radio Pelita Kasih, Radio Republik Indonesia, Caldera News, dan arahkita.com. Selain itu, Pak Mul juga menulis 7 buah, betul atau udah lebih Pak bukunya yang ditulis nih? Sekarang Udah lebih total mungkin sudah ya. 16 buku. Wah, Sudah 16 buku, Mbak luar Iva. biasa. 16 Wow, buku. Dan luar, sebagian besar tentang luar pensiun nih Pak. biasa. Pak, luar biasa Pak. Iya ya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Mulyono tentang happiness retirement. Silakan Pak Mul. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan, Mbak Iva? Mas Dwi? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Oh, udah ya. Oke, silakan Pak. Semangat pagi, teman-teman. Walaupun sudah malam, tapi saya ngomongnya semangat pagi terus. Semangat nih. Semangat Yes. pagi. Ya. Saya kasih judul Happy Retirement. Gitu. Biarlah pensiun itu jadi bahagia. Lanjut, tadi udah dibacakan, saya lewatin. Kemudian inilah buku-buku saya juga lewatin. Nah, fakta. Fakta adalah survei HSBC, 9 dari 10 orang di Indonesia tidak siap pensiun. Kemudian ada lagi yang beritalah deg-degan di masa tua. Mayoritas orang RI tak siap pensiun. Kemudian fakta berikutnya adalah dari dana pensiun baik PPMP, manfaat pasti, atau PPIP, iuran pasti, kemudian itu yang diselenggarakan oleh perusahaan atau yayasan yang menyelenggarakan dana pensiun. Ada lagi yang dari DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ketika di total-total, jumlah pesertanya cuma hanya 4,3 juta. Sedangkan dari BPS, Angkatan Kerja adalah sebanyak 144 juta. Berarti timpang sekali nih dalam persiapan pensiun ya, khususnya dana pensiun. Nah, kemudian kita lanjut kalau yang memang Bu ada dari fakta-fakta tersebut adalah berarti kan menghimbau lah ya kepada memang perusahaan atau yayasan yang memang memberikan pelatihan nih untuk masa persiapan pensiun gitu loh. Karena pastinya ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawan. Apa aja sih manfaat yang memang eh, dari perusahaan bagi perusahaan? Satu, citra dan reputasi perusahaan meningkat karena ketika memang karyawan memang mau pensiun masih tetap bertanggung jawab sampai pada saat melepas masa pensiunnya. Kemudian adalah loyalitas dan motivasi karyawan terjaga. Jadi ketika orang yang mau pensiun dipersiapkan pelatihan masa persiapan pensiun, yang tadinya dia stres mau pensiun mau kemana ya, mau ngapain ya. Tapi ketika dikasih edukasi menjadi lebih siap. Gitu loh. Kenapa saya bilang ngomong lebih siap? Jadi ada di beberapa pelatihan, saya sudah survei. Yang tadinya nggak siap ketika dikeedukasi menjadi lebih siap. Gitu loh. Yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Jadi karyawan-karyawan yang memang mau pensiun, yang tadinya stres, nggak tahu mau ngapain ke depan, tetapi ketika diedukasi,
eh, udah lebih punya perencanaan pensiun, sudah bisa mau action apa nih untuk karir keduanya. Jadi semua hubungan menjadi baik-baik saja gitu loh. Kemudian mencegah turunnya produktivitas karyawan, ya kan? Kalau memang nggak ada dikasih edukasi, dia kan stres. Kerjaan jadi semaunya dia, dia pusing ini, banyak keluhan, sehingga mengganggu ketika menjelang pensiun. Kalau nggak dikasih edukasi atau motivasi, stres gitu loh. Tapi ketika memang diedukasi, produktivitas tetap terjaga baik. Kemudian juga mengenai regenerasi lebih baik, karena yang sudah diedukasi tetap mengajarkan kepada generasi penerusnya. Kemudian adalah menumbuhkan nih daripada memang eh, karyawan adalah kebiasaan untuk melakukan perencanaan. Nah, satu sisi adalah perusahaan. Kemudian ada lagi peranan human capitalnya perusahaan. Sebagai apa sih peranannya? Satu, perencana program masa persiapan pensiun sesuai dengan kebutuhan ke para karyawannya. Yang kedua adalah menjadi fasilitator dan penghubung dengan lembaga atau trainernya. Yang ketiga, menyediakan data peserta dan analisis datanya, supaya memang ketika menyiapkan pelatihan masa persiapan pensiun sesuai nih dengan kebutuhan yang dari karyawan tempat bekerja. Kemudian adalah menyusun kurikulum MPP yang akan diselenggarakan, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan alumninya karyawan. Nah, kita masuk nih. Apa sih yang disebut perencanaan pensiun? Saya menyebutnya adalah 4 sehat, 5 sempurna. Saya mengambil slogan yang zaman-zaman zaman-zaman dulu ya, ngomongnya 4 sehat, 5 sempurna. Apa aja sih 4 sehat, 5 sempurna? Satu, sehat fisik. Nah, gambar ini adalah Wang Desun. Dia terkenal ketika usia di atas 60. Berarti penuh perjuangan dari masa mudanya, dan juga dulu badannya nggak bagus seperti ini. Tapi ketika dia berusaha secara konsisten, kemudian melatih otot-ototnya, nah baru terkenal lah ketika memang di ujung umur masa pensiun. Kemudian yang kedua, nah teman-teman, nah inilah foto juga, gitu loh. Ada teman-teman tahu ini foto siapa? Gitu loh. Ayo siapa mau jawab? Foto yang ada di Pak Mul. PowerPoint. Oh ya, siap. Terima kasih. Nah, ini adalah 2011. Ketika berat badan saya 90 kilo. Masuk lagi 2019. Yang sudah masuk di bawah 80. Sampai sekarang pun 2025 masih di bawah 80. 78, 77, 78 kilo. Lanjut. Kenapa saya bisa menurunkan, kemudian bisa menjaga kestabilannya adalah, nah ini loh tips-tipsnya. Makan yang bergizi dan teratur, gaya hidup yang sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, kemudian melakukan medical check up. Lanjut ya. Itu sehat fisik, sehat yang pertama. Sehat yang kedua adalah sehat mental. Sehat mental apa aja sih yang memang eh, harus dilakukan?
Yang pertama adalah menerima kenyataan yang dihadapi dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah bersyukur. Yang ketiga, tetap berdoa. Yang keempat, tetap beraktivitas. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam adalah tetap menjalin relasi. Yang sehat yang ketiga adalah sehat keuangan. Dari mana sih sumber perolehan dana pensiun? Satu, bisa dari tabungan yang sudah disiapkan dari masih muda, masih sejak mulai bekerja. Yang kedua, dana pensiun dari perusahaan sesuai undang-undang dari Disnaker. Yang ketiga, dari dana pensiun pemberi kerja atau lembaga keuangan. Yang kemudian yang keempat adalah mungkin dari BPJS. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, apakah dana pensiun itu cukup? Ada yang mau jawab? Ada yang mau sharing? Apakah cukup? Udah ada yang jawab? Ada yang jawab, Pak, kurang cukup katanya. Nah, kurang cukup. Oke. Biasanya tidak cukup. Oke. Nah, kita kasih simulasi sedikit ya, supaya memang. Nih, kita hitung-hitungan dana pensiun lah. Pensiun yang dibutuhkan setelah pensiun. Kondisinya Alibaba nih, gitu loh. Usia pensiun 55, angka harapan hidup 75. Angka harapan hidup ini kita ngambil dari Biro Pusat Statistik ya, gitu loh. Yang kalau Biro Pusat Statistik tahun 2024 menyatakan angka harapan hidup 73, sekian-sekian lah ya. Kita membulatkan menjadi 75. Terus syarat yang ketiga adalah abaikan inflasi. Kemudian ya ini kita sebut C aja lah ya. Kebutuhan adalah 5 juta per bulan. Nah, cara menghitungnya gimana sih? Gitu loh. Yang gampang nih. 75 dikurang 55 adalah masih kita hidup di 20 tahun lagi. Gitu loh. Kemudian kebutuhan hidup kan 5 juta per bulan. Kaliin 12, 60. 60 kali 20 tahun. Jadi kita harus punya uang sebesar 1,2 miliar. Kalau 5 juta. Kalau 10 juta jadi berapa? 2,4 M. Kalau 20 juta bagaimana? 4,8 M. Harus punya uang seperti itu. Gitu. Itu juga kalau keadaan baik-baik saja. Nggak sakit, tapi dalam keadaan sehat. Gitu loh. Itu teman-teman. Gitu loh. Kemudian, kita lanjut ya. Sehat keuangan, hal-hal apa sih yang memang harus dihindari nih dalam penggunaan dana pensiun gitu. Satu, dana pensiun atau uang pasangan yang diperoleh ya. Ya jangan mau dipergunakannya untuk renovasi rumah. Yang kedua adalah meminjamkan. Yang ketiga adalah pernikahan anak yang mewah. Yang keempat adalah beli kendaraan baru. Yang kelima adalah mengganti perlengkapan rumah dengan teknologi yang canggih. Biasanya kan kalau udah dapat uang pesangon kan, tergodanya luar biasa nih, gitu. Nah, inilah yang memang kita harus menjaga, bisa mengelola, gitu. Nah, tahapan perencanaan keuangan seperti apa?
Berarti kan harus kita evaluasi nih kondisi keuangan saat ini gitu kan. Gitu. Dan ketika ngomong di ujung pensiun itu harus bebas hutang. Yang ketiga, buat pencatatan dan anggaran yang disesuaikan dengan gaya hidup. Bahkan gaya hidup pun harus dikurangi. Kemudian, usahakan ada proteksi. Berinvestasi yang bijak. Terus kemudian melakukan evaluasi. Nah, terus kan pasti ditanya, gimana sih detailnya, gimana actionnya, gitu loh. Nah, pastinya jawabannya adalah nggak bisa dilakukan malam ini. Karena waktunya sangat-sangat terbatas. Gitu loh. Harus nanti ada yang mesti ada waktunya yang memang lebih panjang gitu loh. Dan mungkin jawabannya nanti ya kita akan melakukan apa ya, pelatihan tuh gitu loh. Selain bagaimana mengevaluasi, bagaimana kita berinvestasi pengelolaan uang pesangonnya gitu loh. Kemudian bagaimana membuat perencanaan keuangannya. Nah, itu yang memang kita bahas tuh secara detail gitu loh. Dan jangan juga apa ya, menaruh investasi di satu keranjang. Nah, nanti tuh kita akan bahas yang lebih detail, lebih supaya memang eh, kita bisa mengelolanya dengan baik. Terus kemudian sehat yang keempat adalah sehat aktivitas. Kita tetap, kalau uang pesangonnya cukup, boleh nggak? Harus tetap beraktivitas, bekerja sosial, baik itu di keagamaan atau sosial lainnya. Kemudian adalah tetap berrelasi dengan teman. Kan ada teman yang memang sesuai banyak komunitas kan, berdasarkan keagamaan, hobi, kemudian teman sekolah, teman kuliah, kemudian apalagi yang memang eh, teman kerja, banyak yang memang dan memang itu harus kita ikuti karena harus menjaga aktivitas kita nih. Yang ketiga, berolahraga. Bukan artinya kita memang stop ketika ngomong pensiun. Malah harus tetap beraktivitas. Kemudian menekuni hobi gitu. Yang mungkin ketika kita karyawan, ketika kita masih menjadi ikatan di perusahaan, nggak bisa. Ya sekarang boleh, tetapi kan hobinya itu juga harus dibatasi. Nggak boleh yang hobi-hobi mahal nih, karena kita udah nggak penghasilannya ada. Mungkin bisa stop penghasilan atau penghasilan ngomong dari investasi tidak mencukupi. Nah ini yang memang kita harus kelola. Bahkan menekuni hobinya yang kalau bisa adalah yang menghasilkan. Kemudian adalah tetap belajar teknologi. Walaupun kita umur sudah banyak, tetapi ngomong teknologi tetap kita harus terupdate. Belajarnya banyak loh. Bisa dari Google, bisa dari anak, bisa dari teman. Banyak kok sekarang sumber-sumber untuk kita belajar. Kemudian juga kita tetap merapikan barang-barang di rumah lah. Apa yang memang dulu nggak terpegang, itu mesti semuanya dibereskan. Terus melakukan kegiatan spiritual, kemudian boleh juga untuk traveling. Nah, yang kelima, gitu loh kan. Yang kelima nih, udah sehat fisik, sehat mental, sehat keuangan. Yang keempat, sehat aktivitas. Nah, kita lanjut lagi, gitu loh.
susu gitu. Yang kelima kan dilengkapi dengan susu lah ya. Suka-suka usaha. Nah, suka-suka usaha ini kan pasti menghasilkan lah ya, karena memang uang pesangon yang memang terbatas, berarti kita harus switching karir lah ya, gitu loh. Terus ada contoh-contohnya ini suka-suka usaha. Oh, bekerja kembali boleh nggak? Boleh, gitu loh. Bekerja atau paruh waktu juga boleh, karena dari uang pesangon yang terbatas ini kan kita harus switching karir, harus kita membina karir kedua, gitu loh. Terus bisa nggak hobi saya dulu nanem, hobi saya beternak. Oh ya udah mas, kita masuk di agribisnis. Oh, kita udah biasa nih trading saham, reksadana. Ya udah, nggak apa-apa juga kita mengambil profit sebagai investor karena sudah paham dan punya pengetahuan yang cukup. Terus bisa juga kan, bisa jadi konsultan, bisa juga jadi trainer, atau kita melakukan usaha retail atau food and beverage, atau kita mau usaha apa lagi yang boleh yang kita lakukan, UMKM yang lain boleh gitu loh. Tetapi itu kan semuanya harus dipersiapkan. Lanjut ya, karena waktunya terbatas nih. Kemudian ya inilah, eh, saya kasih satu siklus bisnis gitu loh. Yang memang ketika bisnis ini berjalan adalah biasanya adalah 3 bulan itu masa penyesuaian, 6 bulan masa mencari konsumen, 12 bulan menemukan jati diri, 8 bulan, 18 bulan itu stabil, kemudian biasanya adalah 3 tahun adalah break even point. Ini ya memang sudah diteliti dan rata-rata satu siklus bisnis ketika ngomong usaha, ketika membuka usaha seperti itu. Nah, kemudian adalah ya kita mengenali diri sendiri nih, kita kan potensinya apa sih kalau dalam memang kita mau berbisnis gitu loh. Apa sih yang kita sukai? Gitu loh. Nah, ketika ngomong potensi begini nih, saya suka dengan eh, budayanya Jepang nih, prinsip Ikigai. Kan ketika ngomong Ikigai, apa sih Ikigai? Ikigai adalah punya makna di hari esok gitu. Nah, saya membuat singkatan Ikigai sendiri nih, yang lebih sederhana dan lebih gampang dihafal. Ikigai adalah satu, yang saya sederhana, satu disukai. Gitu. Yang kedua, dikuasai. Yang ketiga, diminati. Yang keempat, diduiti. Keempat potongan tersebut, nah itulah Ikigai. Nah, kembali lagi kita masuk supaya memang ini salah satu eh, inspirasi adalah apa sih yang kita sukai setelah pensiun? Oh, makanan yang kita sukai. Oh, atau dunia fashion, pakaian, mode gitu loh. Atau kecantikan. Atau juga mengenai properti. Atau juga, wah kita paham nih tentang investasi. Atau juga dunia apa? Konsultan. Boleh juga gitu loh. Kemudian yang kedua, seberapa kita menyukainya. Ya, bagaimana kita bisa membuat bisnis itu berjalan. Atau juga kita ngomong hanya menikmati gitu loh. Gitu. Hanya menikmati saja ininya, gitunya, gitu loh. Nah, apakah
Kemudian motivasi yang menjadi ketika ngomong usaha adalah tren saat ini, gitu loh. Kemudian memiliki komunitas, kemudian adalah keinginan memiliki bisnis. Nah, kita juga harus punya adalah integritas yang tinggi, pribadi yang jujur, karakter yang kuat. Terus ada lagi skill, ya memang kita harus dilatih, update informasi tentang usaha bisnis-bisnis tersebut, gitu loh. Dan berkomitmennya adalah berusaha tanpa henti, konsisten, dan harus ikut juga apa ya, komunitas, gitu loh. Harus ikut komunitas agar kita tahu loh tren bisnis ini, tahu loh tantangannya, tahu loh sumber resource-nya, gitu. Nah, ini adalah tools gitu loh. Siapkan bisnis plan. Dari kita membuat summary-nya, oh buat nama usaha, latar belakang, visi misi, kemudian kita memang melakukan apa, riset dan analisa, produk terbaik, area usahanya mau apa, target pasarnya apa, kemudian eh, masuk lagi ke marketing plan-nya, membuat kontennya, membuat sosmednya, e-commerce, kemudian deskripsinya ngapain nih, membuat cara mengenalkan ke market, selling point, jasa layanan, develop plan-nya bagaimana, buka cabang, mencari investor, pengembangan jenis usaha kuliner, gitu loh ya, misalnya kan. Kemudian analisa keuangannya seperti apa, modalnya berapa, biaya produksinya, sewa tempat, gaji karyawan, marketing cost, gitu. Nah, ini bisnis plan-nya gitu loh. Nah, untuk mempermudah gitu loh. Ya, saya juga ada tools-nya lagi nih. Kalau ini kan bisa berlembar-lembar nih gitu loh. Ketika memang kita tulis, tetapi ada satu model bisnis yang hanya dengan satu halaman bisa menggambarkan satu bisnis yang utuh. Ialah bisnis model kanvas. Nah, nanti tuh, kalau kita memang benar-benar yang bagi peserta yang memang ikut adalah kita bikin sama-sama. Saya ajarkan tentang bisnis model kanvasnya, ada di sana 9 bloknya, kemudian bagaimana cara mengisinya, dan bagaimana kita presentasikan gitu. Supaya paham dan tahu apa aja sih gitu loh. Kurang lebih ini eh, summary dari apa yang saya kasih tahu bisnis plan sekarang ini termuat di 9 blok itu, tapi dengan hanya satu halaman saja. Gitu. Kita belajar sama-sama. Jadi bukan teori ngomong kewirausahaan, enggak. Tetapi adalah langsung ke model bisnis yang bisa langsung diterapkan untuk usaha yang mau dijalankan setelah pensiun. Atau kalau sebelum pensiun udah mau dimulai-mulai, boleh-boleh juga. Nah, inilah salah satu contoh Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken yang memang dia mencoba produk fried chicken ini mungkin berpuluh-puluh kali atau beratus-ratus kali sampai menemukan resep yang tepat dan juga membuka franchise ketika usianya juga sudah menjelang pensiun gitu loh. Tapi dengan kegigihannya, dengan konsistennya berhasil Kolonel Sanders ini gitu loh. Jadi usia pensiun kita harus tetap gigih, tetap semangat, jangan putus asa. Disitulah dan salah satu contohnya adalah
Kolonel Sanders, yang tadi juga yang pertama juga saya udah kasih inspirasi Wang Desun. Jadi sukses, tetap sukses di usia pensiun. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Iva. Terima kasih Pak Mul, menginspirasi sekali ya. Wah, teman-teman, apa yang tadi Pak Mul sampaikan bahwa penjelasan yang utuh dari pensiun ini akan kita jelaskan di dalam namanya sebuah lokakarya yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 18. Nah, informasinya akan kami berikan pada akhir acara ini. Namun sebelumnya, saya juga sudah menyampaikan tadi di muka bahwa kita bukan cuma sekedar perusahaan training, tapi kita juga sebuah komunitas. Jadi teman-teman, kalau boleh kami ingin yuk kita sama-sama saling follow yuk. Di sini ada di dalam chat Zoom kita ada media sosial dari Financial Wisdom Academy. Teman-teman boleh follow. Yang memfollow akan kami follow kembali karena kita sebuah komunitas. Jadi kita nanti akan saling berkenalan ya. Dan juga untuk yang belum mengisi absen, boleh diklik linknya ada di dalam chat Zoom juga. Oke, boleh dibantu ya Mas Idris. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pemateri kedua, yaitu founder dari Financial Wisdom Academy, Ibu Idayanti Sudiro. Ibu Oki kami biasa memanggilnya, yang sudah punya pengalaman selama 27 tahun di bidang kesehatan holistik. Ya, dan Ibu ini mengajar di sebuah komunitas global yang bernama Natural Way of Living. Selain itu, sebelumnya juga Ibu Oki bergerak di bidang finance, pernah bekerja di bidang pajak, di perbankan juga, dan kemudian mengembangkannya 7 tahun lalu mengembangkan dirinya di bidang coaching, baik secara personal maupun grup coaching. Dan Ibu Oki juga bersama Pak Hermanto belajar tentang emotional intelligence. Nah, untuk pemaparan pensiun 5.0, kami persilakan Ibu Oki untuk memulai pemaparannya. Terima kasih Mbak Iva. Dan sekali lagi selamat malam teman-teman semuanya ya. Dan barusan aja kita dengar pemaparan dari Pak Mulyono, Pak Mulyono Tono ya. Nah, kali ini kita akan mulai lagi pemaparan yang sedikit berbeda, tapi ada beberapa hal juga yang sama, tapi dibahasnya dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena kita lihat ya dari pemaparan Pak Mul tadi bahwa itu sangat luas, ya. Jadi ada fisiknya, ada emosi mental gitu kan ya, ada aktivitasnya, bahkan yang terakhir tadi tentang bisnis model. Bahkan satu halaman aja udah banyak banget ya. Kira-kira kalau kita mau serius, pastinya nggak bisa dalam waktu singkat. Ya, karena itu kita nanti akan buat juga secara bertahap dan nanti ada bagian-bagian yang kita uraikan terlebih dahulu ya. Ada juga nanti yang materinya juga dari saya yang memperlengkapi yang untuk pensiun 5.0-nya ya. Jadi ada beberapa hal yang sama kita sengaja untuk membuat pembahasannya berbeda karena acaranya kadang-kadang ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari dan seterusnya ya. Oke teman-teman, saya izin share screen. Oke. Nah, kita dari Financial Wisdom ya ingin pensiun dengan cara berbeda ya. Kita sebutnya dengan pensiun 5.0. Baiklah, yang ini tadi juga saya sudah diperkenalkan. Intinya saya dari accounting Taruman Negara, tapi kemudian saya mengetahui ternyata accounting perusahaan itu berbeda banget ya dengan keuangan atau accounting untuk diri sendiri. Ya, jadi di sini saya senang sekali bahwa saya akhirnya bisa belajar tentang personal finance ya dan sertifikasi yang diambil adalah CFP.
Nah, Pak, kalau Pak Mulyono Tono banyak banget bukunya ya, dan 16, saya baru 4. Itu pun yang 3 nulis bareng sama teman-teman dan yang satu adalah Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Tapi di sini saya menulisnya lebih ke arah global. Jadi finance itu nggak hanya urusan pensiun, tetapi bagaimana kita bicara tentang cash flow yang selalu positif, bagaimana kita bicara tentang investasi, gimana kita bicara tentang proteksi, gimana kita bicara tentang pajak, ya, kemudian tentang pensiun dan juga tentang hibah waris, ya. Nah, di sini buku-bukunya juga saya sertakan dengan contoh-contoh kasus, ya. Dan ternyata finansial itu berkaitan dengan emosi kita. Nah, makanya di sini membahasnya financial wisdom with emotional intelligence. Nanti ada satu teman-teman yang beruntung ya di sini mendapatkan buku ini. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Tadi sudah dikatakan nih sama Pak Mulyono, kenapa 9 dari 10 orang ternyata nggak siap pensiun. Ya, bahkan tadi kalau saya lihat di kolom chat, ya sebetulnya nggak siap, tapi gimana lagi? Ya, dan kemudian ada juga ya tahu bahwa dananya nggak cukup. Dan kemudian saya juga ternyata baru aja ketemu dengan satu orang direktur dari sebuah perusahaan yang besar ya, Bapak Ibu, lumayan besar. Tapi ternyata ketika pensiunnya baru berlalu sekitar 2-3 tahun, dia udah mulai galau dengan uangnya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu pun yang bagi kita itu ternyata penting, dia mempertimbangkan untuk mengeluarkan uang. Kenapa sih kok bisa kayak gini? Ya, kita coba ulas satu-satu. Tidak disiapkan dengan baik oleh perusahaan atau diri sendiri. Dalam arti gimana? Bukan berarti kita nggak berterima kasih, nggak bersyukur ya dengan apa yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Karena nggak mungkin perusahaan menyiapkan sedemikian rupa sampai selengkap-lengkapnya tentang diri kita yang kompleks loh. Manusia ini kan kompleks ya, dan juga menyiapkan tentang bisnisnya. Apa sih yang akan Bapak Ibu mau lakukan setelah pensiun? Misalnya kalau berbisnis, tadi aja Pak Mul juga katakan bisa nanti misalnya berbisnis dengan berusaha, membuka perusahaan, atau juga bisa dengan menjadi konsultan, atau misalnya suka dengan bercocok tanam, atau bahkan nanti misalnya ada juga yang mau menjahit, ya, ada juga yang mau menjadi driver dan sebagainya. Banyak banget. Dan kita nggak bisa mengharapkan semuanya dari perusahaan, Bapak Ibu. Ini itu hidup kita, ya, bukan hidup orang lain. Jadi kalau kita merasa dan kita tahu nih perusahaan kayaknya nggak menyiapkan dengan selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya, maka kita menyiapkan untuk diri kita sendiri. Benar nggak? Karena kita langsung ingat, oh iya, kalau saya tidak mempersiapkan dengan baik, maka saya akan gagal. Maka saya akan tidak tidak seperti apa yang saya inginkan, ya. Dan karena tidak disiapkan dengan baik, kita tidak siap mindsetnya. Kalau kita menjadi entrepreneur, tentu sangat berbeda dengan ketika menjadi karyawan. Ya, ketika kita menjadi entrepreneur, tentu perhitungannya yang harus kita lakukan mungkin selama ini kita nggak pernah. Caranya kita melakukan atau disiplin diri sendiri, mungkin kita nggak pernah. Atau kita ketika menghadapi karyawan-karyawan yang berbeda karakternya, kita juga nggak pernah. Jadi mindsetnya itu kita perlu persiapkan dengan baik. Ini loh menjadi seorang pengusaha, dan emosi kita itu seperti apa? Mental kita itu seperti apa? Saat ini, saat ini kita siapa? Saat ini saya sebagai karyawan, ya. Nah, inilah yang kita perlu pahami. Itulah yang menjadi hal-hal yang membuat akhirnya pensiunnya dengan kita usaha, dengan kita investasi, dengan kita berusaha sendiri misalnya menjadi seorang trainer, seorang coach, atau apapun itu menjadi tidak yang terbaik. Ya. Dan berikutnya,
tidak ada tempat komprehensif untuk belajar. Seringkali ketika kita mau pensiun, kita cuma belajar satu hal. Misalnya ya, ini loh caranya mengelola keuangan dengan baik kalau kamu punya uang pensiun. Oke, tapi kalau berusaha dengan sebaik-baiknya, misalnya kayak bisnis kanvas, ya, model kanvas yang akan di-sharingkan oleh Pak Mul misalnya, apakah kita dapat dengan lengkap? Nah, ini juga enggak. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita berinvestasi, investasi yang seperti apa yang cocok untuk kita? Apakah kita seorang konservatif, apakah kita moderat, ataukah kita orang yang berani ambil resiko? Dan apakah kita tahu manakah tujuan keuangan kita? Karena tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ini akan membantu kita untuk mengambil apa investasi terbaik, ya, instrumen keuangan apa yang terbaik untuk kita. Pernah nggak teman-teman belajar tentang itu? Ya, dengan serius. Jadi bukan asal ikut-ikutan. Misalnya, saya tahu nih, wah, teman saya saham, dia main saham, dia kayaknya bagus banget. Dia bahkan habis itu dia bisa beli mobil, misalnya. Lalu kita beranggapan, kalau gitu saya pelajari tentang saham, mungkin saya bisa beli mobil. Apa iya? Apa betul bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan satu hal itu pasti akan mendapatkan hal berikutnya? Karena biasanya uang yang terbaik, ya, ini yang saya pelajari ketika saya belajar CFP adalah bukan uang besar, tapi uang yang aman, yang konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Itulah yang akan menjadi aset yang benar-benar solid dan kokoh untuk kita. Ya, jadi kalau misalnya nih kita melihat ada seorang teman kita yang barusan untung di saham cukup baik, yang pertama dilakukan kita harus belajar yang maksimal ya tentang ini. Jadi tidak mengharapkan langsung dapat keuntungan seperti itu. Sehingga kita tidak punya strategi kalau kita tidak disiapkan dengan baik, tidak siap mental, tidak ada tempat komprehensif, strateginya tidak yang terbaik, ya. Dan seringnya itu fokus pada penghasilan aja. Saya kan punya beberapa grup WA ya. Nah, sering saya kadang-kadang bertanya nih survei, apa sih menurut Anda dalam hal keuangan yang paling perlu Anda ketahui? Kebanyakan ya 70% plus menjawab gimana cari uang tambahan, gimana cara meningkatkan karir, gimana cara punya tadi ya income tambahan bisa lewat investasi yang terbaik, bisa juga lewat side hustle, penghasilan tambahan lainnya dengan bekerja dan sebagainya. Seringkali orang fokus hanya penghasilan atau investasi. Padahal ada hal lain, yaitu pengelolaan keuangannya. Karena itulah di buku Financial Wisdom saya membahas dengan lebih kompleks, bukan hanya satu hal, ya. Dan berikutnya tidak ada pendampingan atau wadah. Kalau saya mau sampai ke satu tujuan, pendampingan komprehensif, ada nggak wadahnya? Selama ini hanya satu ceplok-ceplok, misalnya ceplok di investasi. Belajar tentang misalnya pensiun seperti hari ini. Belajar misalnya nanti tentang asuransi. Ya, nanti bicara lagi tentang perpajakan. Tapi komprehensifnya ini yang perlu Bapak Ibu dapatkan sebetulnya. Ya, masih lama waktu Anda. Silakan ya, teman-teman di sini yang mendengarkan ini sambil ngitung. Saat ini usia pensiunnya sesuai dengan aturan dari negara kita adalah 59 tahun. Ya. Jadi kalau Anda atau Bapak Ibu berusia 40, katakan sambil nepok diri sendiri. Berarti saya 19 tahun lagi. Saya masih punya waktu 19 tahun lagi, katakan. Ya. Tapi kalau saya usianya 55, katakan saya masih punya masih punya waktu 4 tahun lagi.
Coba rasakan. Ketika kita mengatakan ini sama diri kita, apa yang kita ingat? Bapak Ibu, apakah ada satu kesadaran langsung, wow, saya punya waktu cuman segini. Tadi ada ya anak yang umur 27 tahun yang tadi bapaknya bilang, anak saya bilang, wah di sini orangnya udah senior-senior ya, udah tua-tua nih. Kayaknya papa deh yang harus ikut. Kalau dia ada di sini, berarti dia punya waktu berapa lama sampai 59? Dia punya waktu 32 tahun. Saya masih punya waktu 32 tahun untuk menyiapkan pensiun saya. Ya, coba ditulis dan diingat-ingat karena itulah waktu Anda sebetulnya untuk menyiapkan pensiun yang berkualitas. Nah, tentu kita tahu ya, pensiun itu pasti. Karena kita pasti ada waktunya untuk dikatakan oleh perusahaan, oke, masa bekerjamu sudah habis. Ada kabar baik nih sebetulnya. Tadi saya membaca ya, dibantu oleh Pak Dwi. Katanya nanti usia pensiun itu setiap 3 tahun akan naik 1 tahun. Jadi misalnya kalau kali ini 59, mungkin nanti 3 tahun lagi menjadi usia pensiunnya 60. Nanti naik lagi 61, naik lagi 62 ya, setiap 3 tahun akan bertambah. Jadi kalau yang teman-teman saat ini usianya misalnya 40, mungkin di saat nanti teman-teman udah menjelang usia pensiun, mungkin juga udah bertambah. Jadi 60, jadi 65 gitu. Ya, itu suatu kabar baik karena artinya kita punya kesempatan cari uang untuk menyiapkan masa pensiun kita di mana kita biasanya sudah kurang produktif atau kita harus mencari hal baru untuk kita mendapatkan uang, ya. Nah, yang menarik, pensiun itu pasti, hidup sampai berapa lama tidak pasti. Anda di mana saat ini? Ya, saat pensiun nanti umur berapa gitu ya? Lalu kita hidup sampai berapa lama? Bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, atau 85 tahun, atau bahkan lebih. Artinya, kalau misalnya kita usia pensiunnya anggap tadi 59 tahun ya, kalau saja kita dikasih umur 80, kita ada waktu 21 tahun untuk hidup dengan uang pensiun kita. Ya. Nah, kalau kita dikasih usia 85, berarti ditambah lagi 5. 26 tahun kita hidup dengan usia pensiun kita. Ada yang menarik tadi sebetulnya dengan kata-katanya Pak Mul ya ketika di slide-nya. Maka ketika dana pensiun itu ada, kita nggak boleh mikirin untuk misalnya mau menikahkan dengan keadaan yang mewah. Kita tidak boleh punya barang-barang yang teknologinya canggih gitu ya. Jangan renovasi rumah. Nah, sampai saat tertentu memang benar nih kita akan begitu. Tapi kalau rumahnya atapnya udah ambruk gimana? Kalau kita punya mobil, ternyata mobil kita udah nggak bisa dipakai, turun mesin dan kayaknya biayanya juga mahal. Mau nggak mau kita beli mobil yang bekas dengan tapi ya pastinya lebih mudah gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus pikirkan lebih maju lagi nih. Ya, artinya kita butuh uang lebih banyak. Nah, butuh uang lebih banyak itu untuk Bapak Ibu yang masih punya waktu panjang, cobalah berpikir untuk menambah penghasilan lebih banyak dengan misalnya punya penghasilan tambahan atau mengurangi biaya. Nah, pada saat manajemen arus kas itu kita akan bicara sebetulnya biaya kamu bisa berkurang nggak? Ya, kalau bisa 100.000, 200.000, atau 500.000, atau 1 juta 1 bulan, itu sangat berarti. Karena kita akan menabungnya selama sekian lama sebelum kita pensiun. Ya, dan berikutnya lagi, setelah dapat penghasilan tambahan, kita mengurangi biaya. Apa yang akan kita lakukan berikutnya? Investasi. Kita bukan hanya cuman sampai di deposito, bukan hanya sangat konservatif, tapi kita juga bisa punya waktu untuk mencari
investasi lainnya yang lebih punya return yang bagus, tapi pastinya yang sesuai dengan profil risiko dari teman-teman semuanya. Ya, kita lihat yang di atas nih, gambar di atas ya. Kira-kira gambarnya menggambarkan apa itu, teman-teman? Lagi puyeng ya, suami istri lagi puyeng lihat apa? Lihat kertas. Anggap deh itu lihat tagihan. Kita tuh mau pensiun yang seperti apa? Mau yang kayak di atas atau mau yang kayak di bawah? Sama-sama loh, usianya senior loh. Tapi yang di atas lagi pusing, yang di bawah bisa bersama teman-teman. Bisa jalan-jalan, ya sekali-sekali ada acara apa bisa jalan-jalan. Kemudian juga bisa ngopi, nggak tanpa memikirkan, waduh saya boleh nggak ya kalau saya ngopi ya dalam minggu ini. Padahal biasanya satu minggu mungkin ngopi 3-4 kali. Tapi kita langsung berkurang gaya hidupnya. Di sini tentu ya kita perlu kebijaksanaan. Jadi di financial wisdom kita bukan berarti bilang, kamu masa pensiun ikutin gaya hidup sekarang. Gaya hidup kamu kan mewah. Nanti pada saat pensiun mewah juga. Bukan itu yang saya mau katakan. Saya mau katakan gaya hidup sekarang pun harus sudah dilihat dengan wisdom, dengan bijaksana. Kita nggak mau bermewah-mewah, tapi kita juga nggak mau stres terlalu menekan karena kita nggak punya uang. Atau kita terlalu pelit. Nah ini beda banget ya, pelit dengan hemat, itu beda banget ya. Jadi kita mau juga tetap bahagia. Nah jawab ya, mau pensiun yang seperti apa kita? Dan kalau kita nanti sampai butuh uang, siapa yang akan menolongmu saat kamu membutuhkan? Jadi jangan mengatakan bahwa ya nanti ya gimana nantilah mau pensiunnya kayak gimana. Nanti mungkin saya bisa minta sama anak gitu ya. Atau nanti saya bisalah pergi ke saudara atau saya jual aset atau apapun. Kalau Bapak Ibu, teman-teman di sini mau merencanakan dengan baik, maka kita akan lebih siap dan gak usah nanya siapa yang akan menolong kita. Bahkan kita akan ada di posisi yang bisa menolong orang yang hari ini tidak hadir di sini. Hari ini dia belum mempersiapkan pensiunnya seperti Bapak Ibu yang hadir di sini. Karena pastinya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak Ibu yang sudah mulai aware, udah mulai, iya ya, pensiun bakal seperti apa. Dan mudah-mudahan sharing saya dengan Pak Mul bisa membuka wawasan, menginspirasi teman-teman semua Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, di sini ada satu hal nih. Kita perlu refleksi. Penghasilan dari pekerjaan saya saat ini berapa? Penghasilan dari investasi berapa? Pengeluaran gaya hidup berapa? Belajar digital atau teknologi kita lakukan nggak sekarang? Kalau enggak, ya kita harus tahu ya, karena teknologi akan terus berkembang dan kita akan semakin ketinggalan. Padahal dengan belajar digital atau teknologi ini sedikit aja kita mau punya waktu, kita bisa melakukan sesuatu dari situ. Pengeluaran kesehatan kita gimana? Ya, kalau saat ini Bapak Ibu sudah sering sekali ke dokter, sudah sering sekali mengeluarkan uang untuk obat-obatan, ya, nanti terapi ini, nanti pergi ke dokter lagi, terapi itu, obat-obatan, artinya keadaan itu berubah nggak nanti pada saat kita pensiun? Enggak ya. Saat ini kita punya kesempatan coba refleksi yuk, ada yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki. Dan kemudian kita juga ingat perbaikan atau ganti aset seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Pasti ada yang hari ini masih dengan kita dan bukan karena kita mau boros, tapi keadaan saat pensiun itu harus diganti. Microwave, mesin cuci, mesin pompa, atau atap rumah, atau apapun, atau lantai dan sebagainya. Ya. Dan healing atau jalan-jalan kita sekarang gimana? Kesehatan keluarga kita. Tadi kalau kita ngomong diri sendiri, keluarga kita gimana? Emosi dan mental keluarga. Lah,
Apa hubungannya Bu Oki? Mungkin ada yang nanya gitu ya. Emosi dan mental keluarga. Saya ingin menyatakan di sini, financial wisdom selalu melihat segala sesuatunya dengan holistik. Keadaan saat ini, kalau Bapak, Ibu, teman-teman, emosi dan mental keluarganya tidak dalam keadaan baik-baik saja, yuk kita benahi. Karena kita mau pensiun bahagia. Kita mau pensiun yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ini kalau kita tidak benahi Bapak Ibu, lalu keuangan kita sedang menurun nantinya, maka emosi dan mental keluarga pastinya akan lebih jelek lagi. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk refleksi tentang ini. Hubungan antar keluarga, komunikasi kita gimana? Kalau komunikasi kita saat ini ya karena saking sibuk kerja, terus pulang, kerja lagi pulang, nggak pernah ngobrol sama pasangan, nggak pernah ngobrol sama anak, nggak tahu pasangan ketika nanti mempersiapkan pensiun dengan apa. Yuk ngobrol, ya. Dan hobi keluarga saat ini ngapain? Keadaan saat pensiun nanti gimana? Lalu 10 tahun saat pensiun gimana? Udah pernah belum ngerencanain tentang ini? Kalau kita tidak merencanakan, maka kita merencanakan untuk tidak sesuai dengan apa yang kita mau pastinya. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, di pensiun 5.0 kita akan memasukkan tentang trauma masa lalu karena itu berkaitan dengan pola asuh yang kita terima. Kita akan ngomong tentang mindset dan lingkungan kita, tentang fisik kita, mental dan emosi, tentang sosial spiritual, nilai-nilai dalam hidup kita. Setiap orang punya nilai-nilai yang akan dianut dalam hidupnya. Setiap keluarga punya nilai-nilai juga yang akan dianut dalam keluarganya. Kita akan ngomongin itu dan juga kita akan belajar teknologi AI ya, yang simple-simple pastinya. Dan belajar terus-menerus. Artinya apa? Kita menyadari, saya 10 tahun yang lalu emang udah ada teknologi seperti saat ini? Belum. Bahkan 10 tahun yang lalu saya juga nggak tahu tuh Zoom itu kayak gimana. Ya, kemudian saya juga misalnya dulu kan nggak tahu soal em, bisa apa jualan di TikTok ya, ada Tokopedia, ada Shopee, nggak kebayang dulu ya jalan beli barang langsung di tempat gitu. Sekarang berubah. Apakah ini akan sama? Enggak. Investasi kita dulu nggak ada kripto, sekarang kripto. Dulu saham itu dengan apa ya? Dengan offline semuanya dengan kertas yang harus ditanda tangan dan sebagainya. Sekarang sebetulnya ada di HP kita. Kita mau beli nih investasi, saya mau coba reksadana pendapatan tetap 100.000 bisa. Dan kita adakan itu semuanya ada di Financial Wisdom kalau Bapak Ibu mau belajar. Ya. Jadi belajar terus-menerus tentang perpajakan, tentang diri kita, tentang pensiun yang mungkin juga nanti akan ada hal baru ya dan segala sesuatunya. Karena kita tahu semuanya akan berubah, termasuk diri kita. Diri kita fisiknya juga berubah ya, kita akan memahami ini. Aktualisasi diri dan bermanfaat. Bapak Ibu, kita di sini kadang-kadang ada waktunya untuk juga ngeh, mulai terbuka. Oh iya, tadi seperti yang diceritakan oleh Mbak Iva ya. Ternyata dia saat pensiun malah dia bisa mengaktualisasikan dirinya dan merasa lebih happy dan dia juga merasa ini loh yang saya cari yang selama ini saya nggak pernah bisa lakukan ketika saya kerja. Jadi pensiun itu juga jangan dipandang sebagai awal tadi kita mengajak memang Bapak Ibu, Bapak Ibu siap gak nih tentang finansialnya? Tapi bukan untuk Bapak Ibu takut, bukan untuk Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu gak bisa apa-apa. Justru di sini kita akan katakan, Bapak Ibu bisa lakukan sesuatu kalau Bapak Ibu memulai lebih cepat. Setahun lebih cepat pun lebih baik daripada tidak memulai, tidak pernah memulainya sama sekali. Ya. Dan terakhir, tentunya kita ingin memenuhi harapan dan impian kita.
ketika kita pensiun, kita tuh akan seperti apa. Kalau kita ingin misalnya nanti saya ingin mengantarkan cucu saya sekolah, saya ingin dekat dengan cucu saya, apakah itu bisa kalau kita tidak mempersiapkan mulai sekarang, termasuk dalam hal finansialnya. Kalau kita nanti mau pergi bersama-sama dengan keluarga, apakah itu bisa ketika kita hanya mengharapkan belas kasihan anak kita untuk diajak pergi? Harusnya kita bisa lebih baik dari yang kita pikirkan tadi. Ya, kita sekarang punya kesempatan dengan ikut hari ini, Bapak Ibu punya banyak kesempatan untuk merubah. Jadi pensiun 5.0 dari FWA, FWA adalah Financial Wisdom Academy, bukan sekedar merencanakan keuangan. Pensiun 5.0 menggunakan pendekatan holistik dan menggabungkan kebijaksanaan keuangan, wawasan, psikologis, dan kecanggihan teknologi, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusatnya. Karena manusialah yang menggerakkan semuanya. Mau kita pinter banget, mau kita canggih banget bisa, tapi kalau saya orangnya malas, saya punya mindset berkekurangan, saya punya mindset yang selalu negatif, kita nggak bisa menggerakkan akhirnya. Karena itu kita tahu manusialah sebagai pusatnya. Dan uang bukan soal angka, uang adalah cermin dari pola asuh, trauma, lingkungan, nilai-nilai hidup kita, dan harapan dan mimpi yang belum terucap. Ada beberapa orang yang bermimpi untuk mendapatkan mempunyai suatu hal saat ini mungkin belum dicapai. Dengan pensiun, mempersiapkan pensiun 5.0, mudah-mudahan ini sebagai awal untuk bisa mencapai dan mimpi tadi akhirnya bisa kita ucapkan untuk orang-orang tercinta kita. Dan inilah Bapak Ibu, ya, segera action. Dimulai dari apa? Kenali kondisi diri Anda saat ini, ada pengenalan diri sendiri, sedalam-dalamnya, jujur sama diri sendiri, ngerti plus dan minusnya dari kita. Oh, saya harus tahu ya, kita punya kelebihan ini. Tapi kita punya kekurangan ini. Ya, kita bukan cuma bicara tentang kekurangan, tapi kita juga bicara tentang kelebihan dan berani mengatakan itu. Ya, kalau orang mengenal dirinya, maka dia akan bisa melakukan strategi yang terbaik dan menentukan strategi yang terbaik untuk dirinya juga. Kenali keadaan finansial Anda saat ini, plusnya apa, minusnya apa. Oh, saya lumayan loh, saya punya banyak penghasilan, investasi saya saat ini baik, tapi saya masih boros. Saya masih sering juga main-main ketika berinvestasi. Saya suka asal-asalan, saya pikir nggak apa-apa kalau uang hilang. Ya, tapi kemudian saya memang tidak sungguh-sungguh belajar dari sini. Nah, kenali positifnya, kenali negatifnya. Dan berdayakan pikiran untuk mencari alternatif-alternatif solusi ketika kita sudah punya keinginan-keinginan tertentu, sudah punya goal-goal yang kita maui, dengan kita kenali keadaan finansial dan keadaan diri Anda sendiri, maka kita bisa mencari alternatif-alternatif solusi yang terbaik. Untuk apa? Memilih strategi yang terbaik dan persiapkan itu. Dan dapatkan dari dukungan orang terdekat, karena itu di Financial Wisdom Academy kita selalu katakan holistik. Kita nggak bisa, cuman kita sendirian yang hebat, kita sendirian yang otoriter, tapi kita tidak mendapatkan cinta, kita nggak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Ya, kita akan belajar masuk mengenal diri dan juga memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat dan action secepatnya. Ya, inilah Bapak Ibu sebagai file yang terakhir dari saya, dan sekali lagi follow yuk sosial media dari Financial Wisdom .aca. Kalau saya sendiri Idayanti Sudiro, ya, saya punya Instagram juga Idayanti Sudiro, dan kita punya YouTube, Twitter, LinkedIn, ya. Twitter sekarang udah ganti nih ya, dan ada website kita juga Bapak Ibu. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Oh ya, ini ada Financial Wisdom penawaran buku ya, nanti mungkin dengan Mbak Iva.
Saya serahkan kembali dengan Mbak Iva, Kasih. silahkan. Terima kasih Ibu Oki untuk pemaparannya yang semakin tajam. Kenapa kita perlu mempersiapkan untuk pensiun sejak dini ya Bu ya? Oke, nah teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita foto dulu sebelum eh, nanti teman-teman lebih serius lagi dengan pertanyaan dengan Pak Mul dan Ibu Oki. Boleh dibuka kameranya? Ah, nah gitu. Oke, Mbak Eka, Bu Rasima, Mbak Santi. Oke, satu, dua, tiga. Satu kali lagi, Pak Denny belum buka, ayo Pak. Satu, bentar ya, sebentar ini ada. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Saya mengingatkan kembali seperti yang tadi Ibu Oki sudah sampaikan, kita bisa saling follow ya, teman-teman bisa follow media sosial dari Financial Wisdom Academy. Nanti bisa lihat dari chat yang ada di Zoom ini. Dan setiap yang memfollow kami akan follow kembali. Ya, dan jangan lupa tadi Pak Dwi mengingatkan ada yang spesial di akhir acara ya Pak Dwi. Kita ada bonus sebuah buku dari Ibu Oki. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke Wheel of Fortune, kita beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Mulyono ataupun kepada Ibu Oki. Silakan, Pak Denny. Mungkin ini Pak Denny aktif sekali dari tadi. Boleh Pak, silakan mau tanya apa? Halo, kedengar Iya, suara saya? Ya, kedengar Pak. kedengeran. Ya, saya sendiri ini baru pertama ya ikut di sini. Mau tanya, ini sebenarnya programnya seperti apa gitu, Bu? Maksudnya apa ini membekali apa? Atau hanya sekedar memberi motivasi? Atau ada memberi program kerja tertentu seperti bisnis, nah gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima Ya, kasih Pak Denny. ya. Oke, kita mau siapa yang menjawab Ibu Oki atau Pak Mul Ya, dulu nih? Pak Ibu ya. Oki? Jadi Iya, silakan. program kita ya tadi seperti sudah ditayangkan oleh Mbak Iva di awal ya. Financial Wisdom Academy ini kebanyakan mempunyai program terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga kesehatan holistik. Gitu Pak Denny. Karena kita menyadari bahwa financial financial seseorang itu sangat berkaitan dengan emosinya, sangat berkaitan dengan psikologisnya, traumanya. Nah, kita membahas dari segi itu. Kalau yang hari ini, khusus untuk hari ini, Pak, kita memang mempunyai program pelatihan berbayar tanggal 18 Oktober untuk pensiun. Bagaimana kita mempersiapkan pensiunnya? Ya, itu Pak yang khusus untuk hari ini tentang itu. Yang lain-lain nanti biasanya kita kan ada webinar free seperti ini ya yang mengungkapkan tentang berbagai macam program lainnya. Kira-kira begitu Pak Denny. Ya, ya, makasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Boleh dari teman-teman. Apakah kalau tidak mau bersuara seperti Pak Denny, boleh melalui chat dituliskan pertanyaannya. Nanti mungkin ada Pak Mul atau Ibu Oki yang akan menjawab. Ya, ada beberapa ya yang ada di sini. Oh, ini Pak Denny nih yang Iya, awalnya aktif terasa sekali. seperti kecewa. Ada nih Mbak Iva, ada Iya, sharingnya. boleh Oh, tahu ya. juga nih Pak, kecewanya kenapa? Coba boleh boleh ini juga. Ya, Heeh. seperti kayaknya memang merasa belum siap ya. Mungkin sebagian orang kalau di tempat saya di Bangka Belitung itu kan orangnya biasa bertani ya. Mereka biarpun pegawai tapi mereka punya kebun. Jadi biarpun Hmm. mereka nanti pensiun, mereka sudah punya pekerjaan lain yang siap. Sementara saya Ah, nggak ada. Nah, kalau orang Bangka asli biasanya memang punya punya apa? Orang temurun turun temurun itu dari orang tua ya. Dia nanti anaknya diwarisin atau anaknya beli sendiri. Nah, kalau saya kebetulan bukan orang seperti itu. Jadi begitu pensiun ya sudah lepas aja gitu seperti kayak untungnya maaf ah, ngomong saya juga sama istri itu sama-sama pegawai.
Jadi mungkin sedikit tidak terlalu jeblok gitu ya dalam masalah uang ya. Artinya kami masih bisa menyeimbangkan situasi lah gitu Bu. Ya, Oh iya iya. Hmm, ya bisa ya. kuliahkan anak, mumpun kebetulan anaknya hanya satu. Ya, jadi Oh, itulah pengalaman saya. Terima kasih Pak Denny Ya, untuk ya sharingnya. Pak. Ya betul betul sekali ya. ya, Rasa itu kita nggak bisa pungkiri ya Pak Denny, ya. betul ya. Di sini ada satu pertanyaan dari Pak Iwan. Berapa lama time frame untuk program ini sampai dengan pensiun? Mungkin Pak Mul bisa menjawab. Eh, Time frame, kalau yang ditanya yang tepat sih, eh, saya cuman bicara pelatihan MPP 5 tahun sebelum pensiun, supaya bisa melakukan persiapan dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya udah lewat 5 tahun, kalau yang ideal saya ngomong 5 tahun. Tetapi kalau misalnya, oh Pak, saya hanya tinggal 2 tahun lagi, ya ya udah kita apapun keadaannya, yang bisa kita lakukan. Yang penting action dengan eh, yang tadi yang Bu Oki eh, sampaikan adalah kita evaluasi keadaan diri kita bagaimana, kekuatan analisa SWOT-nya, kemudian keuangan kita bagaimana, dan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu kan tadi juga saya di grup juga saya di chat adalah nanti kita bedah juga tuh, saya tambahkan ada harta materi, ada harta non materi. Nah, bagaimana itu mengkolaborasikannya sehingga menghasilkan aktivitas produktif yang bisa menghasilkan cuan. Gitu sih, baik Pak. Ya, iya. Di sini Pak Mul menuliskan dalam chat harta terbagi menjadi dua, yaitu harta materi dan harta non materi, dan bagaimana memanfaatkannya agar menghasilkan cuan. Betul ya, itu ya Pak ya yang tadi ya. Terima kasih Pak Mul. Di sini ada satu lagi Iya. pertanyaan dari Lut ya kalau di sini. Bagaimana cara mengenali potensi diri? Nah, ini mungkin ke Ibu Oki. Silakan Ibu Oki. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan juga ya Pak Mul. Setiap pertanyaan kita bisa barengan ya. Siap. Bagaimana mengenali potensi diri? Oke, caranya adalah dengan ikut program untuk refleksi tentang mengenal diri ini. Jadi kita juga ada program ya. Nah, ini bisa dengan nanti mungkin Mbak Iva bisa sampaikan, mungkin bisa chat dengan kita, tapi intinya kita ada program mengenal diri dengan 4 kali pertemuan kalau itu pribadi, ya. Tapi juga ada nanti program mengenal diri 1 hari misalnya ya. Nah, itu tergantung dari pelatihan yang kita adakan. Tapi sampai saat sekarang belum ada rencana untuk pelatihan mengenal diri di bulan Oktober, mungkin nanti di bulan November kalau nggak salah ya, yang kita dengar relasi diri ya, Mbak Iya, Iva. betul Ibu. Dengan relasi Ah, ini itu mungkin di akhir November nanti informasinya akan akhir kami sampaikan November. kembali. Ya, Iya, begitu. Jadi kalau yang langsung bisa ya dengan mungkin dengan perorangan ya sistemnya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Mul? Nah, mungkin tambahan ya dari Boke melengkapi, kalau eh, Bu Oki pasti lebih detail, lebih mendalam. Kalau saya lebih lebih apa ya, lebih cepat lah ya. Satu, yang kalau kita deteksi potensi diri, kita lihat dulu nih yang itu udah masuk ke harta non materi. Sebenarnya kita punya pengalaman kok. Ketika ngomong pensiun nih, kita mau pensiun, kita udah punya pengalaman. Pengalaman apa sih? Kita bisa lihat tuh, gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, yang kita bisa mau ngelihat, eh, hobi yang terpendam apa kita sih selama ini yang belum kita lakukan? Ketiga, pengetahuan nih. Kita sekarang ini udah menjalani pengetahuan apa sih nih yang sudah dilakukan? Keempat, pengalaman. Pengalaman selama kerja, pengalaman berorganisasi. Ini yang kita bisa lihat juga. Ketika habis apa namanya pensiun, aktivitas apa nih ya yang relate. Nah itu hal-hal yang memang eh, kita udah miliki gitu. Tapi kalau ditanya itu kan harta non materi semua gitu loh, bukan harta materi nih.
uang pesangon yang diterima, tabungan yang kita ada, harta yang ada, enggak. Kita ngelihat yang non materi. Nah, gitu. Dan nanti eh, pasti di di pelatihan ya, di workshop itu kita bedah lagi nih, apa aja sih yang bisa termasuk dan apa aja yang bisa dikembangkan. Itu, Bu, oke, tambahan. Terima Ya, kasih Pak Mul, terima kasih Ibu Oki. Mengingat waktu juga, pertanyaan kami harus hentikan dulu karena kita akan masuk ke session yang ditunggu-tunggu yaitu Wheel of Fortune, di mana teman-teman yang hadir punya kesempatan untuk mendapatkan satu buah buku Financial Wisdom with Emotional Intelligence dari Ibu Idayanti Sudiro. Silakan Pak Dwi. Saya izin share ya, Mbak Eva. mungkin Silakan Pak. masih kalau ada yang masih mau isi Pak Dwi. Kalau ada yang belum isi ya. Tapi sebagian saya isi Sudah karena yang sebagian. isi nggak banyak. Oh, oke. Silakan Ya, diisi, Bu. Ya. Saya udah dimasukin Pak Dwi. sudah, Sorry terlambat. sudah, Sudah, Ibu. sudah kelihatan ya, Mbak Eva ya. Belum, Pak? Ya, oke, sekarang sudah. Sudah ya. Kita mulai. Semoga orangnya ada. Masih ada atau enggak ini? Pak Sudah, Anto. Pak karena Anto. beberapa tadi sudah live Pak sepertinya ya. Anto ya. Ada Pak Anto? Sepertinya tidak Iya, ada. sepertinya ada beberapa live tadi. Ya, Oke, kita kesempatan yang kedua. putar kedua kalinya. Wah, Bu Yuli malah yang dapet. Yulianawati, Bu Ibu Yuli Selamat Yulianawati. Bu Yuli. dapat. Ih, dapat. Ah, Ibu boleh hubungin Iya, Iva, nomor handphone tadi sudah Iva letakkan di iya, chat sini. ada saya. Ya, oke. Makasih Iya, iya, terima RWA, kasih. makasih Bu makasih. Oki, Pak Ah, Risma, Pak Kasih Dwi. Bu Yuli. sama. Iya, Oke, makasih Bu. Tuhan Iya, terima berkati. kasih Pak Dwi untuk Wheel of Fortune malam ini. Dan sekarang kita sebagai penutup, sebelum kita selesai untuk acara ini, saya mau sharing lagi beberapa informasi dari next event, Financial Wisdom Academy. Di sini sudah terlihat? Belum ya? Belum. Belum. Oke, belum Pak? Sudah Nah, ya? sudah. Oke. Cuman Sekarang belum besar. ya mau dibesarkan ini. Ya, akhirnya bisa. Nah, tadi Pak Mulyono dan Ibu Oki sudah menyampaikan bahwa kami akan mengadakan sebuah kegiatan lokakarya dari Pensiun 5.0 dengan judul Tetap Berkembang dan Berkarya di Era Digital. Kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 bertempat di Sukor Sekuritas, Gedung Sahid Sudirman, lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman. Investasi atau normal price-nya adalah 1 juta. Namun early bird bagi yang mau sampai tanggal 11 Oktober itu seharga Rp850.000. Tapi bagi yang take action, tadi Pak Mul sudah bilang action, Ibu Oki juga bilang action. Kita punya special price yaitu Rp750.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bisa hubungi nomor saya di sini 0858 642 77500. Ya, Ya, Bapak Ibu, jadi ini harga spesial untuk malam ini. Kalau Bapak Ibu berminat, silahkan langsung WA ke Ibu Iva. Nomornya ada di sini ya. iya, Ini terima kasih kesempatan. Pak Dwi. Kesempatan Ya, istimewa loh ini spesial banget ya. Dan
kita punya dua event berikutnya. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami selalu memiliki kegiatan untuk bernetworking. Kali ini kita akan adakan secara offline atau tatap muka Kopi Darat pada tanggal 25 Oktober 2025 hari Sabtu. Bertempat itu kalau nggak salah di daerah apa namanya Bu? Sudirman, Nagori ya, Sudirman. ya, Dekat sana ya. ya betul. Kemudian yang istimewa juga dan ini juga selalu ramai yaitu program hibah waris dan pajak. Jangan sampai salah waris dan tercekik pajak. Di sini bersama Bapak Basri Adi, Ibu Idayanti Sudiro dan Ibu Eli Lian pada tanggal 30 Oktober 2025 hari Kamis pukul 19.30 sampai 21 malam. Ya, di sini sudah ada biayanya, boleh teman-teman bisa, ini bukan 19.30, 19 karena 3 jam biasanya ini, 19 sampai 22. Ya, harga atau biayanya normalnya 350.000, tapi early bird-nya adalah 275 dan bagi alumni FWA harganya juga 275.000. Ini yang tadi Ibu Oki sampaikan, sebuah buku yang sudah ditulis dengan luar biasa dengan judul Financial Wisdom with Emotional Intelligence yang biasanya harga normalnya 140.000 tapi malam ini teman-teman bisa dapatkan dengan harga 120.000 saja. Ya, boleh hubungin kami melalui nomor telepon yang sudah disampaikan di dalam chat Zoom. Selanjutnya yang spesial dari kami yang sudah disampaikan juga di awal adalah tentang FWA berbagi. FWA berbagi merupakan special gift atau hadiah dan apresiasi bagi semua yang sudah pernah mengikuti seminar dari FWA dan menjadi anggota dari FWA Network. Ya, FWA berbagi ini adalah salah satu bentuk kontribusi kami dalam membantu sebanyak mungkin orang untuk memperbaiki keuangannya ataupun kehidupan mereka melalui konsultasi ataupun coaching. Nah, kami hanya membutuhkan keseriusan dan komitmen bagi yang ingin bergabung dalam kegiatan atau program ini dan program ini tidak akan pernah bisa berhasil bila kita tidak mempunyai komitmen yang penuh. Ya, kami mengharapkan komitmen para peserta untuk bisa mengikuti prosesnya sampai selesai dan mendapatkan hasil secara optimal. Di sini bisa teman-teman bisa teman-teman lihat di sini ada 3 poin. Yang pertama, kami hanya membutuhkan 5 peserta yang berkomitmen penuh dengan melakukan perubahan secara finansial, mindset, dan kecerdasan emosi dengan bimbingan langsung dari Ibu Idayanti Sudiro, dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan online dengan membayar komitmen fee sebesar Rp500.000 dan setelah 5 kali pertemuan, komitmen fee ini akan dikembalikan 100%. Ya, hanya diperbolehkan 1 kali absen saja dalam pertemuan 5 kali ini. Bila lebih dari 1 kali absen, maka komitmen fee tidak dikembalikan. Ini tanggal pertemuannya bisa dilihat 13 dan 27 Oktober 2025, 3, 10, dan 17 November 2025. Mungkin boleh saya tambahkan ya, Mbak Iva. Boleh silakan Bu. Jadi kita melakukan FWA berbagi ini 2 kali, itu komitmen saya dalam tahun ini. Ya, tadi sudah ada tanggal-tanggalnya. Nanti akan ada lagi 1 kali lagi, tanggal-tanggalnya akan kita umumkan. Ya, kita akan umumkan di grup. Intinya adalah untuk orang-orang memang yang sudah pernah ikut webinar kita karena mengerti ya nilai-nilai yang kita usung ya di FWA ini. Jadi nggak mau kita kalau dari orang luar gitu ya, boleh nggak saya tapi temennya tuh nggak pernah ikut
dari nggak pernah ikut webinar WA, kita nggak bisa terima gitu ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya nanti infonya tentang tanggal menyusul ya Mbak Iva ya. Kalau Ya, yang betul Ibu. ini kita tinggal satu karena kemarin tiba-tiba ada yang mengundurkan diri karena waktunya nggak bisa gitu ya. Jadi ini tinggal satu aja untuk yang tadi gitu Bapak Ibu supaya lebih jelas. Iya, terima kasih Bu Oki untuk tambahannya. Betul teman-teman, untuk yang program kali ini hanya tinggal satu slot karena ada yang mengundurkan diri, bukan karena dia tidak mau, tapi karena jadwalnya tidak cocok. Dan untuk yang berikutnya, kami akan memberikan informasinya melalui Financial Wisdom Network WhatsApp Group. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kami harapkan untuk bisa bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan FWA di lain waktu. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih semua. Terima kasih Terima Pak kasih Mul. teman-teman semua. Terima kasih Sampai Terima teman-teman jumpa di kasih semua. acara Pak Terima kasih Hermanto Terima dan atas semua. kasih. semuanya. Selamat Selamat malam malam. Pak Sampai Hermanto, ketemu. Iya, Ibu terima Oki, Ya, kasih Mbak Mbak terima Tip, kasih Ivi. Mul, Pak Mo. Yo, juga Mbak Rifa, Ya, Ya, terima selamat kasih malam Pak Pak, selamat Hermanto. Pak. malam. malam Pak teman-teman Her. semua. Ini ada Pak Lut, teman saya ini dari Belgia loh dia. Oh, Wow. luar Ah, biasa. Terima kasih Ah, Pak Hermanto. Iya. Pak Lu, terima ya. kasih sudah bergabung ya. Terima Ada kasih. terima Ibu Lani juga kasih. kayaknya temannya Pak Mul katanya. Oh, Oh ya, istrinya Iya Pak Henry ya betul, Pak Hermanto ya. iya Iya betul betul Pak Pak. Mo. Sudah lama oh nggak ya. ketemu. Ya, Wah, Pak luar Lu, biasa terima nih kasih malam sudah ini ya. hadir, Pak Lu. Pak Lu, terima kasih banyak loh. Terima kasih. Wah, Baiklah. cerita terima Belgia seru kasih. nih harusnya ya. Iya. Oke, teman-teman, saya izin untuk mengendingkan meeting ini Selesai. ya. Yo, Selamat Ya, malam baik. semua. Selamat malam, mari. selamat Malam.